Pengusir di depan juga menyerang saat ini dan dia menampar Tuan Hong Yangu dengan telapak tangan di tangan naga. Kekuatan destruktif tampaknya menghancurkan segalanya. Master Lembah Wajah Merah melebarkan matanya dan ingin mengangkat tangannya untuk memblokir. Anda dapat menyerang dari kiri ke kanan, atas dan bawah. Bagaimana tinjunya bisa memblokir dengan begitu banyak serangan? Akhirnya ledakan. Tangan Master Lembah Hongyan langsung ditampar oleh ekskomunikasi di depannya. Dan juga tulang putih menembus sikunya, mengusir di sebelah kiri memotong lengan kiri secara langsung. Ekskomunikator di sebelah kanan menampar keras kerangka besi pada dripnya. Sebelum dia bisa berteriak kesakitan, perintah besi itu menampar kepalanya dengan keras. Dalam sekejap, wajah Master Lembah Wajah Merah diwarnai merah darah yang keluar. Seluruh orang itu seperti hantu. Jika itu orang biasa, dia pasti sudah mati atau bahkan pingsan saat ini. Namun Master Lembah Wajah Merah tidak menyerah. Tetapi malah berteriak, tiba-tiba membuka mulutnya dan menggigit ekskomunikasi di depannya. Sebelum orang yang dikucilkan di depannya bisa bereaksi, lehernya digigit oleh Master Lembah Wajah Merah. Santai, sepotong daging digigit olehnya. Jika aku akan mati, kamu tidak boleh beristirahat dengan tenang. Aku adalah dewa, aku adalah dewa. Pemilik Lembah Hongyan meludahkan daging dicincang dan berteriak. Dan kemudian energi masuk tubuh tiba-tiba naik. Tidak bagus. Pengusir di depan tidak punya waktu untuk memperhitungkan rasa sakit di lehernya dan berteriak dengan suara rendah. Dia akan meledakkan dirinya sendiri. Hentikan dia. 4 lainnya buru-buru mengulurkan tangan mereka mencoba menghentikan Master Lembah Wajah Merah. Tapi sudah terlambat. Ledakan yang menghancurkan bumi bergema di atas danau. Seluruh Jiangsan gemetar, ada kekacauan di sekitar dunia. Pohon-pohon tumbang, rumah sakit. Salah. Pohon-pohon tumbang, rumah rusak. Beberapa warga yang tinggal di sedekatnya sudah melarikan diri dengan panik. Dan danau besar ini telah benar-benar kering. Semua air di dalamnya terhempas. Ikan-ikan di dasar danau juga mati karena terguncang. Bahkan di dasar danau ada retakan besar di sekitar bebatuan dan debu berterbangan. Kekuatan ledakan ini telah melampaui kekuatan rudal. Kelima ekskomunikasi itu jatuh dari udara dan jatuh ke dasar danau kering yang penuh lumpur. Mereka terluka dalam berbagai tingkat dan tampak sangat malu. Adapun pemilik Lembah Hongyan Wajah Merah itu bahkan lebih tidak manusiawi. Dia benar-benar diamputasi, dadanya robek, satu matanya buta dan darah keluar dari mulutnya. Penampilan itu sama menyedihkannya dan 5 ekskomunikasi relatif jauh lebih baik. Tapi mereka juga terluka parah. Bagaimanapun Master Lembah Wajah Merah meledakkan dirinya dari jarak dekat dan kekuatan penghancur diserap oleh mereka. Jika mereka tidak dikelilingi oleh mereka berlima, saya khawatir seluruh Jiangsan akan terpengaruh. Mereka berlima berbaring di tanah sebentar sebelum perlahan berdiri. Anak kelima yang terluka paling parah sudah muntah darah. Dan kepala ekskomunikasi juga compang-camping dengan luka di dada dan bahunya dalam berbagai tingkat. Meskipun mereka terlihat sangat malu, mereka berlima berdiri, berbaris, berdampingan dan berjalan menuju Master Lembah Wajah Merah. Pada saat ini Master Wajah Merah hanya memiliki 1 napas tersisa. Dia hanya membuka satu matanya dengan susah payah dan menatap kelima orang itu dengan lemah. Xiao Bohong, sekarang kami akan menyatakan kejahatanmu dan kemudian menghidupkan kembali kepalamu. Setelah berbicara, ekskomunikasi yang memimpin mengeluarkan benda seperti kertas dan membacanya sesuai dengan kata-kata di atasnya. Setelah membaca satu persatu, sisi ekskomunikasi mengangkat perintah besi di tangannya dan bersiap untuk memenggal kepalanya. Tunggu sebentar. Pada saat ini Master Lembah Wajah Merah mencoba yang terbaik dan berteriak. Menurut aturan, kamu punya waktu sebentar untuk mengucapkan kata-kata terakhirmu. Pemimpin mengucilkan itu berhenti sedikit dan berkata dengan tenang. Kata-kata terakhir. Tidak, saya tidak menjelaskan kata-kata terakhir. Saya hanya ingin mengatakan beberapa kata kepada Anda, kata Master Lembah Wajah Merah dengan suara serak. Kamu berbicara, ekskomunikator berkata dengan tenang. Pada titik ini saya tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Saya dikalahkan dan tahu yang saya kejar mungkin tidak sederhana konferensi.
Konferensi ini jauh dari sederhana yang di dunia pikirkan. Kata X komunikasi dengan parau. Benarkah? Mungkin aku tidak bisa memahaminya, tapi itu tidak penting. Izinkan aku bertanya padamu, bukankah ada desas-desus bahwa tim penghakiman kiamat telah hilang beberapa waktu lalu? Dan keberadaan mereka tidak diketahui di mana mereka tanya mata menyala, penuh kerinduan. Tetapi X komunikasi menggelengkan kepalanya saat ini. Kami tidak dapat menghubungi tim penghakiman kiamat, jadi saya tidak dapat menjawab pertanyaan Anda. Tetapi mereka mengajukan X komunikasi kepada atasan 2 hari yang lalu, jadi inilah kami. Aha, maka tebakanku benar. Tebakanku benar, tim penghakiman kiamat pasti dikendalikan oleh Damar, jadi dia menggunakanmu untuk berurusan denganku. Pasti seperti ini. Haha. Tuan Lembah Hongyan senyum, mata penuh kebanggaan dan kebencian. Dia bangga bahwa dia telah menemukan rahasia Damar. Orang yang marah adalah dia terlambat mengetahuinya sehingga dia menghalangi Damar. Kelima X komunikasi semua mengangkat alis mereka tetapi tidak mengatakan apa-apa. Masalah ini bukan dalam yuridis kami, tetapi kami akan melaporkannya. Pemimpin eksekusi berkata dengan kosong. Xiao Bohong, apakah Anda masih memiliki kata-kata terakhir Anda? Jika tim penghakiman Tianqi dianiaya oleh Dr. Damar sekarang, bagaimana kamu akan menghadapinya? Master Lembah Wajah Merah menyipitkan mata dan bertanya sambil tersenyum. Pembantaian tim penghakiman kiamat adalah provokasi serius untuk konferensi. Ini sama sekali tidak diperbolehkan. Orang-orang ini akan dihukum oleh 3 suku Yi. Dan semua orang terlibat di dalamnya akan dibantai. Itu tidak akan pernah terjadi toleransi. Suaranya penuh dengan kedinginan dan keganasan. Ini adalah penghujatan. Ini adalah penghinaan. Tidak ada yang bisa memprovokasi majelis. Kalau tidak, apa yang menanti mereka akan menjadi balas dendam paling serius. Ketika Guru Lembah Wajah Merah mendengar ini, dia tertawa. Haha, bagus sekali. Dengan cara ini aku akan lega. Kamu pergi untuk menyelidiki masalah ini harus dilakukan oleh Dr. Damar. Bunuh dia dengan cepat, katakan padanya ketika kamu membunuhnya. Aku menunggunya di bawah. Haha, dengan tawa panik, sunyi dan suram. Para ekskomunikasi saling memandang dan keraguan muncul di hati mereka. Kami telah menuliskan masalah ini. Saya percaya bahwa seseorang akan segera menyelidiki Shen Yilin. Xiao Bohong, sekarang Anda harus pergi, kata pengucilan itu dengan suara yang dalam, mengangkat dekrit besi diri itu lagi. Bagus, aku akan menunggunya. Haha, pemilik lembah berwajah merah itu tertawa terbahak-bahak, tidak takut mati, hanya menunggu Damar dimakamkan bersamanya. Perintah besi itu seperti es, bilahnya seperti cahaya bulan, dingin dan menakutkan. Saat X komunikasi melambaikan, dia akan turun, tetapi pada saat ini suara acuh tak acuh keluar. Xiao Bohong, aku mungkin tidak bisa menemanimu sampai mati. Begitu kata-kata ini keluar, lengan X komunikasi membeku dan berhenti. Semua orang melihat ke arah sumber suara, tapi saya melihat seorang pria dengan tubuh telanjang seperti perunggu dan rambut putih panjang berkibar bertiup angin. Saya tidak tahu kapan dia berdiri di tepi sungai. Itu adalah Damar, angin bertiup. Dia mengangkat rambut panjangnya seperti cahaya bulan putih. Sepasang mata emas yang acuh tak acuh melintas di wajahnya seperti pisau dan kapak. Ini Damar. Tapi itu juga sangat berbeda dari Damar sebelumnya. Pada saat ini anggota tubuhnya tidak hanya pulih secara ajaib, tetapi tubuhnya juga ditutupi dengan sejumlah besar garis-garis gelap. Garis-garis ini sangat menakutkan dan ajaib. Karena tidak menutupi tubuh Damar seperti tato, tetapi seperti ular berbisa di tubuh Damar. Perlahan mengeliat sungguh-sungguh pemandangan yang aneh. Melihat pemandangan ini, mata kelima X komunikasi semuanya membeku. Master Lembah Wajah Merah juga melebarkan matanya dan menatap Damar dengan tak percaya. Dia bisa merasakan aura menakutkan yang dilepaskan oleh Damar. Aura ini keras, ganas, dan bercampur dengan bau darah yang kuat. Ini jelas bukan kekuatan yang bisa dimiliki. Apa yang kamu lakukan? Anggota badanmu, mengapa kamu pulih? Dan bagaimana kamu bisa memiliki kekuatan seperti itu? Kekuatan siapa ini? Tentu saja itu kekuatanku, kata Damar dengan tenang. Melihat penampilan menyendiri pihak lain, pemilik lembah Hongyan penuh dengan kebencian dan tidak sabar untuk membuka mulutnya dan merobek Damar menjadi berkeping-keping. Jangan bohong, kamu tidak bisa memiliki kekuatan seperti ini. Kamu pasti menggunakan beberapa metode. Katakan, metode apa yang kamu gunakan untuk mendapatkan kekuatan seperti ini? Metode apa? Tentu saja itu teknik terlarang.
Damar berkata dengan kosong, "Xiao bohong, di dunia ini kamu bukan satu-satunya yang tahu bagaimana menggunakan teknik terlarang. Apalagi teknik terlarang yang aku kuasai hanya akan lebih kuat dari milikmu." Teknik terlarang. Master Lembah Wajah Merah tercengang. Tapi dia dengan cepat bereaksi, menunjukkan tawa, mengejek dan menghina. "Karena teknik terlarang Anda lebih kuat dari saya, berapa banyak orang yang telah Anda korbankan untuk mendapatkan kekuatan ini? 6.000, 9.000 orang, ataupun puluhan ribu orang, Dr. Damar. Kamu sia-sia dengan menggantung pot untuk membantu dunia, tapi pada akhirnya kamu munafik. Orang yang hidup menggunakan teknik terlarang ini sebagai pengorbanan." Damar menggelengkan kepalanya. "Lalu berapa harga yang kamu bayar untuk teknik terlarang ini?" tanya pemilik Lembah Wajah Merah. Damar tidak mengatakan apa-apa. Dia sepertinya tak ingin menjawab. Itu pasti metode yang kotor dan tercela. Pasti Master Lembah Wajah Merah tertawa. Anda adalah Dr. Damar." Kelima ekskomunikasi menjadi waspada dan menatapnya dengan mata terbakar. "Semua orang telah bekerja keras dan memecahkan bencana besar bagi saya. Untuk mengungkapkan rasa terima kasih saya ingin mengundang Anda semua untuk memasuki Jiangsen untuk beristirahat dengan baik. Dan saya akan menghibur Anda," kata Damar dengan tenang. "Dr. Damar, Anda tidak memenuhi syarat untuk dekat dengan kami dan kami tidak peduli dengan kalian. Izinkan saya bertanya, apakah hilangnya tim penghakiman kiamat terkait dengan Anda? Mengenai permohonan ekskomunikasi, apakah Anda memaksa penghakiman kiamat, tim yang mengirimnya?" Mereka bangga untuk orang-orang seperti Damar. Mereka tidak bisa meremehkan sama sekali. Bagaimanapun mereka adalah perwakilan dari konferensi. "Kamu harus mengaku dan bersikap lunak. Jika kamu berani menipu kami dengan kebohongan, hanya ada jalan buntu yang menunggumu," kata ekskomunikasi lainnya dengan dingin. Kelima orang itu kuat dan tercekik. Jika itu adalah orang biasa, tidak akan ada pikiran penipuan sama sekali. Namun Damar saat ini berbeda. Dia tidak terburu-buru untuk menjawab, tetapi bertanya, "Jika saya memenjarakan tim penghakiman kiamat dan memaksa mereka untuk mengeluarkan aplikasi untuk ekskomunikasi, lalu bagaimana Anda akan berurusan dengan saya?" "Tidak ada toleransi." Ekskomunikasi berteriak keras, suaranya nyaring dan kuat, dan dia sangat menyarankan. "Dengan kata lain, semua orang yang berhubungan denganku harus mati." Damar bertanya, "Kehikmatan dan kesesuaian konferensi tidak dapat dinodai. Begitu seseorang berani memprovokasi konferensi akan dihukum berat untuk memastikan keagungan konferensi. Oleh karena itu, semua orang yang terkait dengan Anda harus dimusnahkan untuk mengejutkan dunia siapa yang bersenandung." "Benarkah?" Damar mengangguk tanpa suara. "Masalah ini tidak berbeda di bawah kendali kami untuk saat ini, tetapi kami akan melaporkannya dan mengirim seseorang untuk menyelidikinya. Hilangnya tim penghakiman kiamat bukanlah masalah sepele, Dr. Damar. Jika Anda yang melakukannya, maka Anda tidak bisa menyembunyikannya. Jadi saya menyarankan Anda untuk mengakui kesalahan Anda dengan patuh. Jangan menunggu Kongres untuk mengetahuinya, dan kemudian mengaku ketika Anda diinterogasi, maka semuanya akan terlambat. Jadi, aku harus mencuci leherku dan menunggu sampai aku matikan," Damar berkata dengan tenang. "Atau ambil inisiatif untuk mengakui kesalahanmu dalam hal ini. Bahkan jika kamu mati, kamu mungkin membiarkan sebagian besar orang di sekitarmu hidup," kata ekskomunikasi yang dipimpin Sen. Damar acuh tak acuh saat-saat. Lalu mengangkat kepalanya dan berkata, "Ya, aku mengaku bersalah. Faktanya tim penghakiman kiamat telah dikurung olehku dan mereka semua ada di tanganku." "Itu benar." Dia membuka matanya dan menatap Damar dengan dingin. Kata-kata Master Lembah Confucius telah menimbulkan kecurigaan mereka. Selain itu, Damar tiba-tiba muncul saat ini. Bagaimana mungkin mereka tidak memperhatikan? Namun tidak ada yang menyangka Damar akan mengakuinya secara langsung. "Karena ini masalahnya, Dr. Damar, maka Anda harus kembali bersama kami terima hukuman dari konferensi," kata ekskomunikator Sen, dan melangkah maju. "Agar aman, lepaskan tangannya terlebih dahulu untuk menghindari kecelakaan," kata pemimpin itu. "Ya." Pria itu mengangguk, kelima jarinya mengerahkan kekuatan dan menekan langsung ke bahu Damar. Tapi pada saat ini panggilan. Tangan Damar juga tiba-tiba terulur dan merusuk langsung ke jantung ekskomunikasi sangat cepat. Sudah terlambat untuk bereaksi. Pengusir buru-buru mengangkat tangannya untuk melawan, tapi ada yang terlambat. Ledakan, sebuah suara membosankan keluar. Pengusir itu terbang keluar dalam sekejap dan jatuh dengan keras di tepi seberang. Ketika dia mendarat, tanah yang
Yang dia sentuh terbuka dan pengusir itu memuntahkan darah dan dadanya pecah. Apa? Tuan Lembah Wajah Merah itu tertegun, semua ekskomunikasi juga tercengang. Dokter Ilahilin, apa yang kamu lakukan? Apakah kamu mencoba menjadi musuhku? Orang-orang lainnya juga mengelilingi mereka. Mereka semua terbakar amarah dan dendam. Ini adalah provokasi, sangat memprovokatif. Mereka tidak tahan. Kongres juga tidak akan mentolerirnya. Namun Damar sangat tenang, meletakkan tangannya dan berkata dengan ringan, bahkan jika aku adalah musuhmu lalu apa? Kamu hanya perlu membunuhku, tetapi aku tidak diizinkan untuk membunuhmu. Apakah itu ekskomunikasi ini atau Master Lembah Wajah Merah? Mereka semua terkejut dengan tindakan Damar. Tidak ada keraguan bahwa pemilik lembah Hongyan, dia putus asa dan hanya bisa bertarung sampai mati. Tapi Damar berbeda, dia datang ke sini sepertinya dia melakukan perjalanan khusus untuk berurusan dengan 5 ekskomunikasi ini. Ini adalah ekskomunikasi, ini adalah ekstensi super di atas juri kiamat. Ini adalah ujung tajam dari konferensi. Mungkinkah Damar bermaksud memimpin Yang Hua untuk menentang konferensi? Bukankah itu memukul batu dengan telur? Dengan kata lain, Yang Hua bahkan bukan sebutir telur di depan konferensi. Dan dengan tangan Damar, para ekskomunikasi tidak lagi menunjukkan belas kasihan. Dokter Damar, Anda memenjarakan anggota konferensi karena memprovokasi konferensi. Dan Anda bahkan berniat membunuh anggota konferensi. Kejahatan itu tidak dapat dimaafkan. Menurut aturan konferensi, kami secara pribadi akan membawa Anda kembali ke konferensi untuk diadili. Jika Anda terus melawan, kami akan segera mengeksekusi Anda di tempat. Pemimpin ekskomunikasi tampak seperti es dan berteriak dengan dingin. Bawa dia ke bawah. Ya, 3 lainnya segera bergegas. Pengusir di kejauhan juga bangkit dan berlari ke arah Damar dengan kemarahan di wajahnya. Tetapi pada saat ini, Damar jauh lebih kuat daripada yang ada di tempat perlindungan serangan udara sebelumnya. Dia mengangkat tangannya dan berjabat tangan ledakan. Tanah di bawah kaki seorang ekskomunikasi di depannya langsung runtuh dan seluruh orang dikejutkan oleh tekanan besar yang tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata. Tapi tindakan Damar memberi 3 ekskomunikasi lainnya kesempatan. Mereka bergegas maju dari kiri ke kanan dan menyerang Damar. Dekret besi yang menakutkan menghasut ke arahnya, tampaknya dapat memotong emas dan batu giok dan menghancurkan kering dan busuk. Terkunci. 3 suara aneh keluar, kemudian dia melihat 3 perintah besi besar dan menakutkan menempel di tubuh Damar. Tetapi tidak bergerak dan tidak ada kerusakan pada dagingnya. Tubuh Dewa Bela Diri. Kepala ekskomunikasi segera menyadari ada sesuatu yang salah dan bergegas maju. Namun itu selangkah lebih lambat. Bang, bang, bang. Mereka bertiga dipukul di dada. Semuanya tersingkir dan jatuh dengan keras ke tanah. Tanah di bawah masing-masing dihancurkan oleh kekuatan mengerikan yang mereka bawa. Dan mereka semua memuntahkan darah. Master Lembah berwajah merah ini tercengang. Sungguh kekuatan yang mengejutkan ini. Apakah ini teknik terlarang dari Dokter Damar? Dibandingkan dengan teknik terlarangnya, teknik terlarang ini juga berkali-kali lebih kuat. Teknik terlarang macam apa ini? Metode apa yang digunakan orang ini? Red Face Velvet Master sedikit gila dan dia ada keinginan di matanya. Tetapi tubuhnya yang sekarat tidak cukup baginya untuk bergerak, jadi dia hanya bisa menonton dengan napas yang tersisa dengan duel yang mengejutkan ini. Keempatnya ditolak dan memimpin ekskomunikasi mendekat Damar. Saya melihat Tingling Hanmang berkedip di tangannya dan napas merah keluar menghantam dada Damar dengan keras. Pada saat ini sepertinya ada 10.000 pon kekuatan yang melekat. Dan suara siulan sangat keras, seolah-olah ruang akan terdestruksi di bawah pukulan ini. Damar tidak panik dan segera mengangkat tangannya untuk melawan. Ledakan, serangan besi, pola kekuatan berkembang, kekuatan penghancur yang mengerikan yang tak hilang dari Rodal meletus pada dampaknya. Keduanya mundur lebih dari 10 langkah sebelum mereka berhenti. Melihat itu, tatanan besi pemimpin ekskomunikasi sedikit gemetar. Sementara lengan Damar masih tanpa cedera. Tubuh Dewa Bela Diri bisa disebut tubuh yang tak terkalahkan selama kekuatan batin masih dapat dipertahankan. Sulit untuk menembus tubuh ini. Tetapi tubuh ini membutuhkan banyak kekuatan batin. Dan orang biasa dapat menggunakannya untuk mempertahankannya itu selama 1 jam. Waktu untuk berlatih seni bela diri masih singkat dan kekuatan batin pasti tidak akan dalam. Saya hanya perlu bertarung dengan Anda untuk waktu yang lama.
Dan Anda pasti akan kalah, pemimpin ekskomunikasi berkata dengan suara serak. Lalu, menurutmu berapa lama aku akan mematahkan tubuh seni bela diriku? Damar dan bertanya. Setengah jam sudah cukup, pemimpin ekskomunikasi berkata tanpa ekspresi. Lalu menurutmu berapa lama kamu bisa bertahan di tanganku? Damar bertanya lagi. Kata-kata ini membangkitkan kemarahan 5 ekskomunikasi. Mereka adalah ekskomunikasi yang menyendiri eksistensi yang membuat dunia bergetar. Sekarang seorang benar-benar mengatakan sesuatu seperti kepala mereka. Orang ini harus ditangkap, bertaruh pada reputasi ekskomunikasi kita kepung. Dia. Tapi Damar langsung mengabaikan serangan orang-orang ini, menargetkan wanita terlemah di antara 5 ekskomunikasi dan bergegas keluar. Hah? Wajah wanita itu terkejut dan sebelum dia bisa bereaksi, Damar telah memukul jantungnya dengan pukulan panggilan. Pukulan menyerang seperti guntur, bahkan ada gas biru yang keluar dari tinjunya. Tidak ada yang tahu berapa banyak kekuatan yang dibawa pukulan ini. Wanita itu hanya bisa merasakan bahwa ketika pukulan itu datang, sebuah tekanan menghantam wajahnya. Dia buru-buru mengangkat perintah besi di dadanya. Dadakan tinju itu menghantam keras pada tatanan besi, melepaskan ledakan yang menghancurkan bumi. Wanita itu memuntahkan darah, terbang keluar dan jatuh ke tanah lagi. Hanya saja kali ini rasanya cukup sulit baginya untuk bangun. Melihat dekrit besi di tangannya itu sebenarnya terbelah menjadi 2 bagian. Apa? Master Lembah Wajah Merah dan 4 ekskomunikasi yang tersisa semuanya tercengang. Urutan besi benar-benar rusak. Pesanan besi tidak terbuat dari barang biasa. Dikatakan bahwa itu terbuat dari sepotong logam meteorit langka dengan teknologi teratas dari pesta konferensi. Ketajaman yang tak tertandingi dan tidak bisa dipecahkan. Meskipun itu bukan senjata ajaib, kekuatannya tidak berbeda dengan senjata ajaib. Dekrit besi di tangan 5 orang telah diturunkan selama 600 tahun. Itu adalah simbol pengucilan dan senjata ampuh mereka. Saya tidak tahu berapa banyak pedang terkenal yang dihancurkan oleh 5 ordo besi ini. Tetapi siapa yang mengira dia dihancurkan oleh pukulan hari ini? Orang-orang tercengang dan tidak percaya apa yang mereka lihat. Saudari muda, seru seorang ekskomunikasi. Tapi pemimpin ekskomunikator tahu bahwa kali ini tidak boleh diganggu. Tidak boleh dihentikan, lanjutkan menyerang. Dia menggeram merendah, melambaikan perintah besi di tangannya lagi dan dengan marah meledakkan Damar. 3 lainnya juga mencoba yang terbaik untuk meluncurkan serangan seperti badai terhadap Damar. Meskipun serangan mereka tidak dapat menyebabkan kerusakan pada Damar, setiap pukulan harus dilawan dengan tubuh seorang seniman bela diri, yang pasti akan menghabiskan sejumlah besar energi internal Damar. Namun, Damar sudah melepaskan pembelaannya saat ini. Dia membidik ekskomunikasi yang terlempar ke tanah dan tiba-tiba melompat ke arahnya. Ini untuk sepenuhnya menghilangkan ekskomunikasi. Hentikan dia, Tian Lau Diawang. Kerumunan berteriak. Mereka berempat membuang dekrit besi di tangan mereka. Sepertinya ada mekanisme di ekor dekrit besi dan rantai besi gelap terbentang. Saat dekrit besi bergerak dan menari, rantai besi mengikat tubuh Damar rapat. Damar segera mencoba melepaskan diri dari rantai, tetapi kualitas rantai itu luar biasa dan sulit untuk melepaskannya untuk sementara waktu, dan mereka berempat mencoba yang terbaik untuk mempertahankan tatanan besi di akhir rantai. Tetapi mereka tidak pernah melepaskannya. Mata Damar dingin dan dia melangkah dengan keras, dengan paksa menyeret keempat ke arah ekskomunikasi di sana. Meskipun mereka berempat mengerahkan semua kekuatan mereka tampaknya sedikit lebih buruk daripada Damar dalam hal kekuatan. Pemilik lembah berwajah merah di ujung ini juga sudah tercengang. Seberapa rapuh Damar sebelumnya, dia hampir musnah. Namun sekarang Damar dapat melawan ekskomunikasi ini dengan 1 musuh dan 5. Pada akhirnya teknik terlarang macam apa yang melawan langit untuk memberi Damar cara seperti itu. Tiba-tiba
Master Lembah Wajah Merah mendapati dirinya konyol. Damar sudah memiliki cara seperti itu dan dia masih berniat untuk membunuhnya. Jika dia menggunakan teknik terlarang terlebih dahulu, bukankah dia akan membunuhnya sendiri? Mungkin di mata orang ini aku sudah seperti orang mati. Haha, aku sombong sekali. Pada akhirnya aku sama konyolnya dengan badut. Dia menemukan bahwa dia telah bekerja keras selama bertahun-tahun dan semuanya sia-sia. Mungkin ini pembalasan. Pada saat ini Damar tiba-tiba meraung, lengannya menonjol, otot-ototnya menonjol dan semua pembuluh darah biru menonjol. Dan kemudian dia tiba-tiba melemparkan tangannya ke keempat ekskomunikasi diusir secara paksa dan jatuh ke ruang terbuka di samping danau kering. Begitu dia melepaskan diri dari pengekangan mereka, Damar segera bergegas menuju ekskomunikasi yang terluka. Jangan pergi terlalu jauh. Pengusir itu menggertakkan giginya, meraih rangka besi yang rusak di sampingnya dan bergegas menuju Damar. Napasnya penuh dan dia melemparkan angin bersiul dengan kekuatan destruktif, menebas ke arah Damar. Tapi tidak peduli seberapa menakutkan atau menakjubkan kekuatan penghancurannya, itu tidak layak disebutkan di depan Dewa Bela Diri. Damar mengabaikan mereka semua, mengulurkan tangannya dan mencabik lehernya. Wajah wanita itu berubah ngeri dan dia segera mundur. Tapi kecepatannya tidak dapat secepat Damar. Dia langsung dicengkram lehernya dan dibanting ke tanah. Ledakan, gempa bumi, tanah hancur. Kepala ekskomunikasi menghancurkan tanah di seluruh area. Kekuatan yang menakjubkan membuatnya pusing dan ketika dia kembali sadar, dia sudah diangkat oleh Damar dengan satu tangan. Kekuatan besar membuatnya tidak bisa bernapas. Lehernya benar-benar terpelintir dan dia berujung mati-matian. Dia merasa bahwa dia akan dicekik sampai mati oleh Damar. Adik perempuan, selamatkan orang. Cepat gunakan trik itu, cepat. Keempat ekskomunikasi itu berteriak serempak, mata mereka terbelalak dan mereka meraung. Saya melihat bahwa mereka tidak tahu latihan apa yang mereka promosikan dan semua orang memiliki cahaya keemasan yang menyilaukan di tubuh mereka. Ketika mereka mendekati sisi Damar, wanita di tangan Damar juga dipenuhi dengan cahaya. Di bawah selubung cahaya ini, kekuatan tubuh wanita itu tiba-tiba meningkat banyak dan sulit bagi Damar untuk mencekiknya dengan satu tangan. Wanita itu menghela napas lega, pupil matanya menyapu Hanmang dan segera mengangkat tangannya untuk meremas bahu Damar dan kemudian menutupi tubuh Damar dengan napasnya sendiri, berniat untuk menguncinya. Kesempatan bagus. Dauluo Tiangsu. Buka. Keempat lainnya bergegas maju masing-masing dengan telapak tangan, menampar tubuh Damar dengan keras. Dalam sekejap, aura semua orang dilepaskan membungkus tangan mereka ke arah Damar. Damar langsung diselimuti oleh aura menakutkan ini dan dia seperti kepompong ulat sutra. Pemimpin ekskomunikasi segera membungkus kembali rantai besi sebelumnya di sekitar tubuh Damar. Dan kemudian memakukan besi itu ke tanah, menguncinya sampai mati. Ketika semuanya selesai, dia melompat di depan Damar, meletakkan kedua telapak tangannya di dada Damar dan meraung dengan suara rendah. Lensenyi, aku ingin melatihmu sampai mati. Buka. Piuh. Roh tirani dikeluarkan dari tubuhnya dan dituangkan langsung ke tubuh Damar. Hah? Aliran udara bergegas ke langit bagaikan tiang langit lurus dan megah. Orang Jiangsen yang tak terhitung jumlahnya semua melihat ke atas dan berseru lagi dan lagi. Apa ini? Apakah ini badai? Arah ini sepertinya ke arah tempat perlindungan bom yang sepi di pinggiran kota. Pergi dan lihat. Lihat, terhalang. Tidak ada yang bisa masuk. Mengapa? Blokade. Saya tidak tahu, sepertinya itu adalah latihan militer dan saya melihat banyak orang berseragam menjaga di sana. Orang-orang Jiangsen membicarakannya, banyak wartawan juga berduyun-duyun ke sana ingin menggali beberapa berita besar. Namun di mata Yang Hua, pemandangan seperti ini sangat mengkhawatirkan. Mungkinkah ini adalah kekuatan ekskomunikasi? Mata Yuan Xing melebar melihat pemandangan aneh ini tanpa bisa dibayangkan. Di depan kekuatan ini kita semua tampak sangat tidak penting. Apakah Dr. Damar benar-benar mampu menghadapi kekuatan yang begitu mengerikan? Cao Song yang bertanya dengan suara yang kental. Yuan Xing menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan suara rendah. Jangan terlalu khawatir, level pertempuran ini bukanlah sesuatu yang bisa kau dan aku tangani, ayo cepat. Mobilnya sudah diatur, di mana orang-orangnya, semuanya sudah siap, oke?
Oke, ayo cepat. Keduanya meninggalkan pinggiran masuk ke mobil dan pergi dari Jiangsen. Apa yang disebut badai ini membuat begitu prajurit gemetar. Mereka merasa bahwa ini adalah energi batin yang dilepaskan oleh seseorang pejuang yang kuat. Untuk dapat melepaskan ki batin dalam bentuk siklon, seberapa kuat ini harus? Beberapa prajurit pemberani penasaran dan mau tak mau bergegas ke sana. Tetapi Zheng Nentian memblokirnya, tidak ada yang bisa masuk. Di pinggiran orang-orang Hongyangu hampir dibersihkan. Sarsan biasanya tidak dapat membantu orang-orang ini, jadi Zheng Nentian segera memobilisasi elit dari pasukan Ice Corps khusus terdekat untuk menekan mereka. Meskipun murid-murid Hongyangu kuat dalam seni bela diri, dalam menghadapi jumlah dan teknologi mereka masih menundukkan kepala dan ditangkap. Ayo semua kembali, interogasi mereka dengan baik dan beritahu keluarga mereka. Panggil keluarga mereka itu hanya bajingan. Apakah bodoh untuk berlatih seni bela diri satu persatu? Zheng Nentian bergegas. Gadis-gadis ini membuatnya sangat marah. Murid-murid Hongyangu belaka berani bergegas ke garis pertahanan. Apakah ini akan menjadi pemberontakan? Ya, komandan. Para prajurit mengobrol tangan murid-murid ini dan mengantar mereka ke dalam mobil. Ketika murid-murid Hongyangu selesai membersihkan, Zheng Nentian berbisik dan melihat ke dalam ketika dia punya waktu. Ketika dia melihat Tapon yang langsung menuju ke langit, wajah Zheng Nentian langsung menegang berkali-kali. Gemuruh-gemuruh. Pada saat ini tanah bergetar sedikit seolah-olah gempa bumi telah terjadi. Apa yang terjadi? Zheng Nentian berseru dengan cemas. Komandan, itu mungkin gempa bumi. Orang-orang di sebelahnya sibuk membantu Zheng Nentian. Gempa? Tidak sesederhana itu. Mata Zheng Nentian menegang, dia melihat di dalam. Merenung sebentar dan berkata dengan suara rendah, cepat bawa drone dan masuk ke dalam untuk melihat apa yang terjadi. Ya, seorang prajurit buru-buru mengeluarkan peralatan, meluncurkan drone dan terbang ke arah tengah. Tapi begitu drone mendekat langsung meledak. Sinyalnya terputus, komandan, teriak prajurit itu. Wajahnya Zheng Nentian pucat. Dia tahu bahwa area pusat tidak boleh didekati oleh orang biasa. Jika tidak, tekanan udara yang kuat akan menghancurkannya sepenuhnya. Sepertinya, Nak Lin, kamu hanya bisa menerima lebih banyak kebahagiaan. Zheng Nentian bergumam melihat Topan di kejauhan penuh dengan kekhawatiran. Ledakan, ledakan. Bang, di sisi Topan ledakan mengerikan terus terdengar. Kemudian saya melihat ada garis gaya robek yang terus-menerus keluar dari Topan. Di sekitar Topan, 5X komunikasi dengan gila-gilaan membangkitkan napas mereka dan menuangkannya ke dalamnya. Dengan setiap suntikan niat ki dan ada kekuatan merobek-robek yang menentang surga yang beriak di dalamnya. Ini jelas lebih dari 10 kali lebih ganas daripada penggiling daging. Dan kekuatan penghancur di setiap detik sebanding dengan rudal paling menakutkan saat ini. Namun, pemimpin X komunikasi tidak berpikir bahwa ini akan membunuh Damar. Dia menggeramu rendah, mencoba yang terbaik untuk merangsang energi di tubuhnya dan menuangkannya ke dalam dirinya. 4 lainnya juga tidak berusaha. Semakin banyak siklon yang lahir, semua letupan juga semakin intens. Pada saat ini, apalagi seseorang, bahkan jika sepotong berlian terkeras dilemparkan ke dalamnya, itu akan hancur menjadi seridu. Bahkan jika Damar memiliki tubuh seorang seniman bela diri, dia di bawah serangan yang begitu sengit miliknya, ki pasti akan dikonsumsi, dihancurkan oleh dewa bela diri dan diperlintir menjadi bubuk. Master Lembah Hongyan di sini menyaksikan dalam diam dan matanya sudah sedikit tertutup. Tapi saat ini dia sedang beristirahat. Dr. Damar, kamu akhirnya mati, ikutlah bersamaku. Katanya lemah, kelopak matanya semakin berat dan dia perlahan menutup. Namun pada saat ini ledakan. Sebuah tangan tiba-tiba terulur dari Topan dan meraih bahu pemimpin X komunikasi di depannya. Apa? Pupil Hongyangu terbelalak tepat saat dia hendak menutup matanya melihat semua ini dengan mulut terbuka. Kepalanya tidak bisa lagi berpikir, semua X komunikasi juga tercengang. Suara mendesing, dia melihat tangan ini meraih pemimpin X komunikasi dan menyapu ke samping. Beng-beng. 4X komunikasi lainnya bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi dan terlempar oleh lengan ini. Mereka berlima berguling ke tanah sangat malu, dan saat kelima orang ini berhenti mendesak gas, pusaran Chongtian secara
bertahap melemah. Mereka buru-buru mengangkat kepala, tetapi melihat Damar keluar dari dalam topan itu masih rambut panjang seputih salju dan kulit berwarna perunggu. Tapi yang berbeda dari sebelumnya adalah garis-garis gelap di tubuhnya bertambah lebih dari 2 kali lipat dari sebelumnya. Garis-garis hitam pekat ini menyerap perlahan, aneh dan ganas, membuat orang bergidik dan napasnya lebih kuat dan lebih menakjubkan dari sebelumnya. Teknik kultivasi macam apa ini? Aku berkata ini adalah teknik terlarang meskipun aku hanya bisa menggunakannya sekali. Damar berkata dengan suara serak. Pupil emasnya menatap orang-orang ini dan berjalan perlahan. Bajingan, seorang ekskomunikasi menggeram dan bergegas dengan enggan. Tapi ketika dia baru saja mengangkat perintah besi dan menebas Damar, dong. Damar meninju bahunya. Dalam sekejap bahu pria itu meledak dan berceceran, dan daging dan darah berterbangan. Kakak muda, kekuatannya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Kami takut dia bukan lagi lawannya. Dia pasti dekat dengan alam surga dan manusia. Kakak, apa yang harus kita lakukan sekarang? Pemimpin penghukum membuang muka. Little Junior, Sister, kamu pergi dulu, sisanya ikuti aku untuk menyeret orang ini. Beli waktu untuk Junior Sister. Biarkan dia bergegas kembali ke konferensi dan informasikan di atas. Cepat kirim seseorang untuk mengeksekusi Lensing. Pemimpin Gerutu si pengucilan. Kemudian dia mengambil kerumunan itu dan bergegas lagi. Tapi kali ini kekuatan mereka tidak cukup untuk menghadapi Damar. Saya melihat Damar menghentam kakinya. Bang, bumi meledak. Semangat tak berujung bergegas keluar dari celah. Satu kata menangkap jiwa. Perintah besi itu seperti gunung. Memimpin ekskomunikasi meraung menggunakan kekuatan terkuatnya. Dia memotong Damar. Damar memelototi tangkahnya dan orang-orang melompat seperti hembusan angin. Alam semesta Kaisar Timur. Dia meraung seolah-olah matahari yang menyeret sedang mekar padanya dan kekuatan misteri yang tak ada habisnya melilit. Dekret besi panas di tangan pemimpin ekskomunikasi. Bang, kedua bersikut lalu masing-masing melompat. Pada saat ini bumi hancur dan runtuh, awan dan kabut menyebar dan ruang tampak bergetar. Segala sesuatu di sekitar terguncang. Rao adalah pemilik lembah berwajah merah yang juga dibuang dan dibanting ke tanah. Baik Damar dan pemimpin ekskomunikasi berhenti, keempat ekskomunikasi menyaksikan dengan mata terbelalak. Mereka tidak tahu siapa yang akan menang dan siapa yang akan kalah, dan mereka hanya berharap keajaiban di hati mereka. Tapi detik berikutnya, bang. Dekret besi di tangan pemimpin ekskomunikasi tiba-tiba pecah menjadi 2 dan jatuh ke tanah. Pemimpin ekskomunikasi gemetar, memuntahkan banyak darah dan tidak bisa tahan lagi. Ketika dia berbalik, orang-orang menemukan bahwa tubuhnya ditutupi dengan retakan dan dadanya adalah cetakan telapak tangan yang menakutkan, cekung dan darah yang menetes sangat ganas. Kakak, mata semua orang terbelah dan mereka berteriak dengan keras. Cepat dan beritahu adik perempuan itu untuk pergi. Pemimpin mengucilan itu menggeram, masih tidak mau menyerah. Dia benar-benar bergegas menuju Damar dengan retanan besi yang rusak, tapi detik berikutnya ledakan. Damar langsung menembus dada pemimpin ekskomunikasi dengan satu tangan dan langsung mengeluarkan jantungnya. Pemimpin ekskomunikasi gemetar dan menatap kosong ke arah Damar. Tingling perlahan terlepas dari tangannya dan darah jatuh ke tanah setetes demi setetes. Setelah beberapa saat matanya redup dan napas kehidupan menghilang. Jatuh di tempat. Kakak. 4 yang tersisa berteriak menyayat hati. Tidak ada yang bisa mempercayai apa yang mereka lihat. Dalam pikiran mereka, ekskomunikasi pertama yang kuat dan tak terkalahkan dan bisa menyaingi para dewa benar-benar mati seperti ini. Bagaimana ini bisa terjadi? Mereka seharusnya menjadi makhluk terkuat di dunia. Mengapa Dr. Damar Jiangsan ini bisa membunuh ekskomunikasi mereka? Tidak ada yang bisa percaya. Tidak ada yang tahu seberapa kuat Damar sekarang. Mereka hanya tahu sedikit. Sekarang mereka tidak punya tempat untuk pergi. Adik junior kecil, cepatlah.
Seorang ekskomunikasi melemparkan seseorang ekskomunikasi perempuan di belakangnya keluar dan kemudian menyerang Damar. Sisanya segera bergegas menuju Damar, berniat untuk menunda ke waktu dan menghentikannya. Kakak senior, ekskomunikasi perempuan itu melolong kesakitan pergi. Sebuah suara cemas keluar, ekskomunikasi perempuan itu penuh dengan air mata. Tapi bagaimanapun juga dia bukan gadis bodoh yang tidak peduli dengan dunia. Mengetahui bahwa jika dia tinggal di sini, dia hanya akan mati sia-sia. Jadi dia menggertakkan giginya dan berbalik untuk melarikan diri. Kakak laki-laki, kakak perempuan, maafkan aku. Aku pasti akan membalaskan dendammu. Aku pasti akan menceritakan semua ini di atas di sini dan membiarkan mereka mengirim semua kekuatan untuk menghancurkan Dr. Damar. Membalaskan dendammu, kamu tidak akan mati sia-sia, aku janji, aku jamin. Gadis itu berlari dan menangis terseduh-seduh. Kata-kata kemarahan, kesedihan, ketidakberdayaan, dan dendam di mulutnya. Dia bersumpah dalam hatinya bahwa dia harus memberikan Dr. Damar membayar hutang dengan darah. Tetapi pada saat ini sosok samar tiba-tiba muncul di depannya. Gadis itu menarik napas dalam-dalam dan buru-buru menghentikan sosoknya. Tapi sudah terlambat, ledakan. Tubuhnya menghantam sosok itu dengan keras, benturan keras membuatnya terbiasa jatuh ke belakang dan dia berguling-guling di tanah beberapa kali sebelum dia berhenti. Dia bangkit dengan susah payah dan ketika dia melihatnya, dia benar-benar bodoh. Sosok di depannya adalah Damar. Pada saat ini tangannya berlumuran darah, berdiri di depan gadis itu menatapnya dengan mata acuh tak acuh. Gadis itu menjadi kesakitan dan ngeri. Dia ketakutan kekuatan oleh Damar yang muncul di depannya. Rasa sakit itu karena saudara-saudaranya. Kemampuan Damar untuk berdiri di sini membuktikan bahwa semua saudara-saudara laki-laki perempuannya harus mati. Dia menggelengkan kepalanya dengan air mata di matanya. Seperti yang diprediksi, beberapa ekskomunikasi semuanya jatuh ke tanah. Mata semua orang melebar, tubuh mereka berlumuran darah dan mereka tidak bisa mengistirahatkan mata mereka. Kakak senior, kakak perempuan, gadis itu melolong kesakitan mengabaikan Damar dan berlari menuju mayat. Mendekati mayat, berbaring langsung di atas mayat, menangis. Kakak, jangan tinggalkan aku. Kakak, kenapa membiarkanku pergi? Bangun, jangan tinggalkan aku sendiri, teriak gadis itu dengan suara serak. Mungkin kekuatannya luar biasa, mungkin dia tidak semudah yang terlihat di permukaan. Tapi di depan orang-orang ini, dia akan selalu menjadi adik perempuan kecil. Damar berjalan dengan tenang dan mengawasinya diam-diam. Setelah beberapa saat, tangisan gadis itu mereda, tetapi matanya kosong dan dia berkata dengan suara serak, "Majelis, saya tidak akan mengampuni Anda. Perkumpulan tidak pernah menyelamatkan saya," Damar berkata dengan tenang. "Meskipun saya tidak bisa membalas mereka, saya tahu bahwa Anda pasti akan membayar untuk apa yang Anda lakukan hari ini. Siapa tahu beberapa orang mengatakan ini, tetapi sebenarnya musuhnya masih tenang dan dia bahkan tidak pernah membayar harga apapun dalam hidupnya. Kenanganmu yang tak terlupakan mungkin hanya cahaya orang lain." Damar menggelengkan kepalanya dan berkata, "Seberapa menyakitkan ini?" Gadis itu tidak membantah, hanya menutup matanya. "Silahkan," katanya dingin. Namun Damar tidak bergerak sama sekali, hanya menatapnya dengan tenang. "Apa yang masih kamu lakukan?" "Lakukan." Gadis itu minum lagi. Namun Damar menggelengkan kepalanya dan berkata dengan suara rendah, "Apakah kamu ingin menyelamatkan mereka?" Begitu kata-kata ini keluar, gadis itu bergidik menoleh tiba-tiba dan menatapnya dengan kaget. Gadis itu menatap Damar dengan datar, kepalanya kosong. Setelah beberapa saat, dia akhirnya bereaksi. Orang-orang di depannya adalah seorang dokter terkenal di dunia. Dia memiliki kemampuan untuk hidup dan mati. Jika itu orang lain, gadis itu pasti tidak akan mempercayainya. Tetapi jika itu adalah Dr. Genius Lin, dia akan menjadi anggota konferensi dan dia pasti akan mempercayainya. Lagi pula namanya terluka keras dalam hal keterampilan medis. Siapa lagi yang memiliki pencapaian seperti dia? Apa maksudmu? Apa maksudmu? Gadis itu kembali sadar dan menatap Damar dengan mata terbelalak. "Maksudku, apakah kamu ingin mereka hidup?" Damar berkata lagi, ekspresinya masih acuh tak acuh. Bisakah kamu menyelamatkan mereka?" gumam gadis itu. "Selama yang Anda inginkan, mereka dapat segera hidup kembali, utuh dan tanpa cedera," kata Damar. Jantung gadis itu berdetak kencang dan semburan cahaya muncul di matanya dengan redup. Tapi dia bukan idiot. Dia tahu harga diri menghidupkan kembali orang-orang ini. Apa yang ingin kamu inginkan? Apa yang kamu inginkan?
Gadis itu menarik napas dalam-dalam dan bertanya dengan suara rendah. Ini bukan tentang saya, ini tentang Anda. Saya hanya tahu apa yang dapat Anda lakukan untuk saya, kata Damar ringan. Gadis itu terdiam. Dia menundukkan kepalanya diam-diam seolah-olah memikirkan sesuatu. Setelah beberapa saat, rasa sakit, keterikatan, ketidakberdayaan, dan keraguan membanjiri hatinya. Dia melihat mayat-mayat di tanah dan dekrit besi di tangannya. Pada akhirnya dia menggertakkan giginya dan berkata dengan kesakitan, Dokter Damar, selama kamu bisa menyelamatkan kakak laki-lakiku dan yang lainnya, apa yang kamu ingin aku lakukan? Aku janji. Bagus sekali. Damar mengangguk, berjalan langsung mengeluarkan jarum perak dan menusuk tubuh orang-orang ini beberapa kali dan memasukkan hati mereka kembali. Meskipun hati digali, hati ini tidak dirusak oleh Damar. Melihat ini, gadis itu juga mengerti bahwa Damar sebenarnya berencana untuk menggunakan kematian orang ini untuk memaksa dirinya sendiri. Tapi sekarang sudah terlambat untuk mengetahui semua ini. Dia telah mengikuti jalannya. Damar langsung memberikan akupuntur di tempat kejadian. Mata gadis itu melebar. Dia melihat dengan cermat dan teliti. Sekitar 10 menit kemudian Damar menghentikan jarumnya. Oke, ucapannya pelan. Mereka semuanya hidup, tanya gadis itu buru-buru. Ya, jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa merasakan denyut nadi mereka, kata Damar. Gadis itu segera mengulurkan tangan dan menyentuh leher dan pergelangan tangan semua orang. Setelah beberapa saat, dia sangat gembira. Benar saja, ada denyut nadi. Hebat-hebat. Gadis itu sangat bersemangat, tetapi dia menjadi tenang setelah beberapa saat. Kakak saya dan yang lainnya denyut nadinya, mengapa mereka masih tidak bersadarkan diri? Berapa lama mereka akan pulih? Tanya gadis itu. Itu tidak akan pernah pulih, kata Damar. Apa? Gadis itu tersambar petir. Saya hanya membiarkan mereka hidup, tetapi saya tidak membiarkan mereka pulih. Untuk membuat mereka pulih sepenuhnya diperlukan perawatan lebih lanjut. Tapi saya tidak bisa memberi mereka perawatan lebih lanjut untuk saat ini, kata Damar. Gadis itu menggertakkan giginya. Kamu ingin menggunakannya untuk memaksaku bekerja untukmu, kan? Jangan khawatir, saya punya tenggat waktu. Ketika konferensi selesai, saya akan menyembuhkan saudara-saudara Anda dan membebaskan mereka. Pada saat itu semuanya akan berakhir, tetapi sebelum konferensi selesai, mereka masih harus tinggal di rumah Yang Hua. Menyusui, saya dapat menjamin bahwa mereka tidak akan mati. Tetapi Anda harus berjanji untuk setia kepada saya. Bagaimana? Kata Damar. Tuan Lin, Anda sangat berani. Beraninya Anda mengendalikan ekskomunikasi. Apakah Anda tahu apa artinya ekskomunikasi bagi majelis? Apakah Anda tahu apa yang Anda lakukan? Jika majelis tahu apa yang Anda lakukan, saya jamin Yang Hua Anda, bahkan kerabat, teman, dan teman-teman dekat Anda, semua orang yang ada hubungannya dengan Anda akan menghilang. Dan bahkan seluruh masyarakat tidak akan lagi memiliki catatan Anda. Anda tidak hanya akan dihapus dari dunia ini, tetapi juga akan dihapus dari sejarah ini. Kamu tahu, teriak gadis itu dengan marah. Sejarah ditulis oleh para pemenang. Jika saya tidak menyerah, apa hubungannya semua penghargaan ini dengan saya? Damar berkata dengan suara serak, sekarang saya hanya ingin tahu sikap Anda. Tetapi jika Anda tidak melakukannya, ingin hidup, hari ini kalian berdua ayo mati bersama untuk konferensi. Setelah berbicara, Damar mengambil dekret besi di sebelahnya dan melemparkannya ke depan gadis itu. Gadis itu melihat perintah besi, ekspresinya menyakitkan dan tubuhnya bergetar. Tapi pada akhirnya dia menyerah. Pria itu berlutut dengan satu lutut, menundukkan kepalanya dan berkata kesakitan, temui Dokter Damar. Dengan menyerahkan orang-orang yang dikucilkan, perang akhirnya berakhir. Damar menghela napas sedikit dan kemudian membuat suara keras. Sutian dan Mahai di luar mendengar suara itu dan berlari dengan gemetar. Melihat bumi yang hancur dan debu di langit, keduanya tercengang. Ini seperti adegan pasca bencana. Mereka mencondongkan tubuh ke arah Damar dengan hati-hati melihat penampilan Damar saat ini. Hati mereka gemetar dan kulit kepala mereka bergetar. Dokter Damar, keduanya berseru dengan hormat meski suaranya bergetar. Sutian, bawa orang-orang ini dari tanah dan mereka ke sekolah Suanyi untuk mencari kun bosong untuk merawat mereka. Jangan abaikan mereka. Dengar, pastikan untuk menyembunyikan identitas mereka dan jangan biarkan mereka bocor.
Jika orang luar tahu tentang mereka identitas saya, bukan hanya saya yang harus mati, Anda dan bahkan keluarga Anda, teman Anda harus mati. Mengerti? Damar berkata dengan sungguh-sungguh. Begitu kata-kata ini keluar, hati keduanya langsung tertahan di tenggorokan mereka. Ya, keduanya berkata dengan tergesa-gesa, sangat penting dan hanya mereka yang melakukannya sendiri. Orang-orang yang dikucilkan itu diusir dan semuanya akhirnya kembali damai. Damar melihat sekeliling dan matanya dengan cepat tertuju pada guru lembah wajah merah yang tergeletak di samping tumpukan batu di kejauhan. Saya khawatir tidak ada yang mengharapkan hasil seperti itu kan? Damar datang dan bertanya dengan tenang. Ya, Tuan lembah wajah merah, berkata dengan lemah. Matanya sangat redup, dia kehilangan banyak kemarahan setelah kehilangan terlalu banyak darah. Anda menang, Dr. Damar. Anda bisa mengakhiri hidup saya kapan saja, tapi sebelum itu bisakah Anda menjawab pertanyaan saya? Katanya lemah. Kamu bilang seni terlarangmu. Seni terlarang macam apa itu? Itu bisa membuatmu yang begitu lemah untuk mengalahkan ekskomunikasi atau bahkan menghancurkan seni terlarang semacam ini. Apakah seni terlarang semacam ini benar-benar ada di dunia-dunia? Mendengar ini Damar terdiam. Setelah waktu yang lama dia berkata dengan suara serak. Teknik terlarang milikku ini yang disebut teknik puncak Parles adalah teknik tercatat dalam klasik dalam negeri Kaisar Kuning untuk menebus batas tubuh manusia tanpa taranya. Teknik puncak. Beberapa banyak orang yang kamu gunakan untuk membunuh teknik ini? Tanya Master lembah wajah merah. 1 orang, kata Damar. 1 orang? Master lembah berwajah merah tercengang. Teknik terlarang apa yang hanya bisa dilakukan dengan membunuh 1 orang? Jika demikian, teknik terlarang macam apa ini? Membunuh 1 orang bukankah teknik terlarang? Abaikan saja. Damar menggelengkan kepalanya. Oh, tentu saja mengabaikan kehidupan. Ini Anda, Dr. Damar. Anda adalah seorang dokter, tapi Anda masih mengorbankan nyawa orang lain untuk kelangsungan hidup Anda sendiri. Bahkan jika Anda harus mengatakan bahwa Anda tidak belajar kedokteran untuk membantu dunia, tapi hal semacam ini menyebar, kamu pasti akan dimarahi oleh dunia, kan? Master lembah wajah merah mencibir dan ketika dia berbicara orang-orang batuk satu demi satu dan mereka sudah kehabisan napas. Namun Damar tampak acuh tak acuh dan berkata pelan, kapan aku mengorbankan nyawa orang lain untuk melakukan teknik terlarang ini? Bukankah kamu baru saja mengatakan itu? Dia memikirkan sesuatu, wajahnya menjadi pucat, matanya melebar dan dia menatap Damar dengan tidak percaya. Dia membuka mulutnya dan bergumam, maksudmu mungkinkah? Tangan garis seperti ular yang menakutkan di lengan perlahan mengilat. Master lembah wajah merah menatap garis-garis menakutkan untuk sementara waktu dan secara bertahap wajahnya menunjukkan kepanikan dia dan keraguan. Ini racun. Yang ini adalah racun hidup. Damar berkata dengan suara serak. Racun ini tidak dapat diubah. Saya mengkonsumsi seluruh ginseng dan menggunakan semua harta yang telah saya kumpulkan selama bertahun-tahun untuk mengaktifkan potensi penuh saya. Saya setidaknya telah menarik terlalu banyak kekuatan untuk 50 tahun ke depan. Artinya ketika efek ini hilang, tubuh saya akan benar-benar runtuh dan hancur dan tidak ada obat di dunia yang dapat menyelamatkan saya. Kali ini Damar tidak lebih baik daripada akibat dari pertempuran berdarah dengan desa Yawang. Kali ini Damar diracuni dan itu adalah racun pamungkas yang dihasilkan oleh teknik terlarang tertinggi dari bahan obat pamungkas. Master lembah Konvensius benar-benar tidak bisa dipahami. Jadi Anda adalah sarana untuk binasa bersama. Guru lembah wajah Hongyan bergumam. Awalnya ini dimaksudkan untuk digunakan melawanmu, tapi aku tidak berharap hal-hal berkembang melebihi harapanku. Jadi aku harus menggunakan trik ini, Damar berkata dengan suara serak. Dr. Damar, sepertinya tidak ada pemenang dalam pertempuran antara Anda dan saya. Mungkin ini hidup saya, ini hidup Anda dan saya. Sekarang serangkaian metode luar biasa Damar yang menahan napasnya. Jika sarana ini jelas, dia tidak akan mengkhawatirkannya. Namun pada saat ini Damar tiba-tiba membuka mulutnya. Pemenangnya pasti bukan kamu. Begitu kata-kata ini keluar, Master lembah wajah merah tiba-tiba membuka matanya dan menatapnya lagi. Apa maksudmu? Itu tergantung pada takdir atau lebih tepatnya keberuntungan. Bisik Damar. Apakah mungkin kamu masih bisa hidup? Tidak, kamu tidak bisa tetap hidup. Kamu pasti sudah mati. Pasti. Guru lembah Hongyan segera memahami sesuatu dan tidak mau
dan mencoba yang terbaik untuk mengaum, tapi dia sedang berbicara. Ngah, seteguk darah keluar dari mulutnya. Tubuh Master Lembah Wajah Merah terus berkedut dan garis kehidupan akhirnya tidak bisa bertahan, dan itu runtuh di tempat. Melihat guru Lembah Wajah Merah akan segera sekarat, Damar menarik napas panjang dan berbalik. Lin, dokter yang saleh, Dokter Damar Good. Dia meraung kesakitan dan enggan, namun akhirnya suara itu mereda. Guru Lembah Konfusius meninggal. Pertarungan ini akhirnya berakhir, tapi untuk Damar tidak ada yang namanya menang atau kalah dalam pertempuran ini. Setiap orang adalah pecundang. Tidak ada pemenang. Hati Damar dingin. Dia memejamkan mata dan mengingat hal-hal tak berdaya di benak di masa lalu. Pada saat ini, Damar tiba-tiba membuka mulutnya dan meludahkan seteguk cairan hitam pekat. Itu adalah darahnya, tapi itu tidak lagi merah, tetapi lebih gelap dari lumpur. Melihatnya lagi, racun hidup akan mekanis seluruh tubuhnya. Dan saat ini mencakup setidaknya 70%. Pada saat ini, sesosok dengan cepat masuk dari pinggiran. Dokter Damar, teriak pria itu. Melihat lebih dekat, Liu Rusi adalah cucu dari raja pengobatan di provinsi Huaitian. Melihat penampilan Damar saat ini, hati Liu Rusi sakit dan dia buru-buru melangkah maju untuk membantu. Jangan bergerak, Damar buru-buru minum sambil memegang dadanya. Tubuh Liu Rusi membeku, racun hidup di tubuhku menular, jangan menyentuhku. Dengan kulitmu, kamu perlu memakai sarung tangan dan topeng. Nona Liu, kali ini aku harus bertanya kepadamu. Damar berkata dengan suara serak. Ternyata Lin Rusi dipanggil khusus olehnya. Tujuannya adalah untuk memintanya membantu setelahnya. Dokter Damar, bagaimana cara menghilangkan racun beracun? Liu Rusi bertanya dengan cemas. Bukankah aku mengatakan bahwa aku ke sana dan minta orang-orang di sana untuk mengambil tindakan? Mungkin ada kesempatan, kata Damar dengan suara serak. Tapi Dokter Damar di sana, bagaimana dia bisa membantumu? Liu Rusi berkata dengan ragu, menggigit bibir cerilnya. Bawa saja aku ke sana, aku tidak punya banyak waktu, jadi jangan menunda-nunda. Damar menghela napas. Liu Rusi menahan air matanya dan tidak berani berbicara lagi. Dia segera melepas jaketnya, membungkus tangannya dan membantu Damar pergi. Sutian mengirim seseorang untuk mengambil tubuh Master Lembah Wajah Merah. Damar ditugaskan ke ambulans yang diparkir di luar dan langsung menuju ke bandara Jiangsen. Ada apa dengan Lin Boy? Zeng Nentian menyusul ambulan dan bertanya dengan cemas. Tuan Zeng, situasi Dokter Damar saat ini sangat mendesak. Tidak ada yang tahu. Jiwen yang datang berkata dengan suara rendah. Anak ini, Zeng Nentian menginjak kakinya untuk memarahi tetapi tidak bisa berkata-kata. Tuan Zeng, seperti yang diberitahukan oleh Dokter Damar, masalah Jiangsen akan diserahkan kepada Anda. Saya harap Anda dapat membantu mengurusnya. Dia akan membalas Anda dalam waktu 1 hari. Kata Jiwen lagi, surat apa? Melaporkan perdamaian. Apa? Apa maksudmu? Jika Dokter Damar membalas suratmu sehari kemudian, itu membuktikan bahwa dia dalam damai. Dan jika dia tidak membalas berbicara tentang ini, ekspresi Jiwen menjadi gelap dan berkali-kali. Zeng Nentian mendengar suara itu, wajahnya menjadi pucat karena kaget. Dan semua orang mundur beberapa langkah, beberapa dari mereka goyah. Di luar lembah Hongyan yang sunyi, beberapa bus melaju ke sini dengan cepat. Para murid yang ditempatkan di tiang guci bersorak dan melihat ke kejauhan. Semua orang sangat bingung. Kakak senior, apa yang terjadi dengan mobil-mobil ini? Ini tidak seperti mobil-mobil di lembah kita. Seorang murid perempuan berkata dengan sungguh-sungguh. Semuanya hati-hati, ini tidak damai. Baru-baru ini pemilik lembah ada di Jiangsen. Dan banyak tuan juga telah keluar. Pemilik lembah menjelaskan ketika dia pergi, dia harus dengan tegas mencegah orang-orang dari klan kuat lainnya dari datang untuk membuat masalah. Seorang murid perempuan berambut pendek berkata dengan suara yang dalam. Semua orang segera mengeluarkan senjata mereka dan membuka mekanisme. Hentikan semuanya untukku. Ketika mobil mendekati Taniguchi, murid perempuan berambut pendek itu melompat dari tangga dan berteriak keras. Semua mobil terhempas hingga berhenti. Semua orang terengah-engah menatap bus. Setelah beberapa saat, pintu bus terbuka dan sejumlah besar sosok turun dari bus. Ini adalah laki-laki. Ini adalah orang-orang dari luar lembah. Semua murid Hongyangu segera menjadi waspada. Semua mata menunjukkan niat membunuh dan alami bersembunyi.
Yuan Xing yang dipimpin oleh Cao Song yang langsung melangkah maju. "Stop, siapa kamu?" teriak wanita berambut pendek itu. "Pemilik Hung Yangumu sudah mati. Kami datang untuk membubarkan Hung Yangu atas perintah Dr. Dewalin. Jika kamu ingin selamat, segera tinggalkan tempat ini," teriak Yuan Xing langsung. "Tuan Lembah sudah mati, bagaimana mungkin?" "Jangan bohong, Tuan Lembah itu abadi, jadi bagaimana dia bisa mati? Itu hanya omong kosong." "Apakah kamu mencari kematian?" Semua murid tak percaya dan berteriak dengan marah. Pikiran yang mereka tanamkan setelah cuci otak adalah empat tokoh besar Guci Wudi. Menurut pendapat mereka, bahkan jika Dao Jianxian jatuh, Tuan Lembah tidak akan bisa berbuat apa-apa. Tapi Yuan Xing tidak tenang. Tidak datang ke sini untuk meyakinkan kelompok murid ini. Dia berteriak dengan suara yang dalam, "Jika kamu tidak percaya padaku, aku tidak akan menjelaskannya. Aku di sini kali ini untuk satu hal, dan itu adalah untuk menenangkan Hung Yangu. Jika kita keras kepala, kita hanya bisa mulai membunuh." "Kamu sangat berani sombong di Hung Yangu. Kalau begitu ayolah, bunuh aku." Murid Hung Yangu itu pemarah. Tidak peduli apa yang dikatakan Yuan Xing, sebelum Yuan Xing bisa bergerak, mereka bergegas lebih dulu. Berbagai pedang menakutkan menebas langsung ke arah Yuan Xing. Yuan Xing sangat marah dan menamparnya dengan 2 pukulan backhand. Ledakan. 2 murid Hung Yangu dipukul di dada dan meninggal di tempat. Tapi metode Yuan Xing tidak bisa menghalangi murid-murid ini. Sebaliknya mereka tidak takut mati dan mereka semua bergegas maju. Untuk Hung Yangu mereka tidak takut apapun. Ini adalah metode Hung Yangu. Mereka mencuci otak setiap orang yang memasuki lembah menjadi orang mati Hung Yangu. Tetapi selama kepentingan Hung Yangu rusak sedikit pun, mereka akan muncul dengan putus asa. Pada akhirnya Yuan Xing dan Cao Song yang mengerti mengapa Damar tidak meminta mereka datang untuk membujuk mereka agar menyerah. Karena menghadapi orang seperti itu, membujuk mereka untuk menyerah tidak ada gunanya. Satu-satunya hal yang bisa dilakukan adalah menggunakan besi dan darah untuk mengalahkan apa yang disebut keyakinan dan keyakinan mereka. Sehingga mereka benar-benar takut dan pergi. Karena rasa takut di hati orang dalam beberapa kasus selalu bisa lebih besar dari segalanya. Keduanya memimpin para Yang Hua yang mengikuti dan bergegas langsung ke lembah Hungyan. Para murid di lembah mencoba yang terbaik untuk melawan, tetapi tidak ada yang menjadi lawan Yuan Xing dan Cao Songyang. Bagaimana kelanjutan cerita Damar, penjaga tersembunyi? Kita tunggu saja di video selanjutnya.